Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Duduk Gemetar. Oke Bang Adi, pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih Bang Adi? Tentang kejujuran ya. Kejujuran. Oke, sangat menarik ya pada pembahasan kali ini. Kira-kira apa nih yang kita mau bahas terlebih dahulu tentang kejujuran? Iya, menurut saya orang zaman sekarang itu kebanyakan itu dia berbohong demi sebuah keuntungan. Nah, betul sekali. Kebanyakan seperti itu. Saya lihat juga seperti itu kebanyakan. Nah, pertanyaan saya ialah kepada Anda ya. Karena mereka mencari sebuah keuntungan dirinya sendiri dan membelakangkan sifat jujur ini. Intinya kalau dia untung, ya udah dia lakuin gitu. Gak harus mikir, wah ini tuh perbuatan bohong atau perbuatan curang. Enggak, yang penting ketika dia sudah untung, ya udah dilakuin. Makanya zaman sekarang itu hampir 0,0% itu mudah menerapkan sifat jujur, mempunyai sifat jujur. Padahal kalau kita telah orang-orang sukses itu terlahir daripada sifat-sifat yang mempunyai sifat-sifat yang jujur. Karena ketika dia jujur, orang-orang memandang dia itu mempunyai wibawa, karismatik, berkualitas. Karena setiap apa yang dia katakan ya real, gitu, nggak bohong. Nah, itu begitu ya. Nah, saya ingin bertanya lagi ya. Kenapa zaman sekarang itu orang lebih mempertahankan sifat kebohongannya daripada kejujurannya gitu loh. Sedangkan yang kita tahu kebanyakan di sini kan umat muslim mayoritas di Indonesia ya. Kenapa dia malah lebih berbohong daripada kejujuran? Kan Nabi Muhammad mencontohkan kejujuran ya. Jadi seperti ini Pak. Orang-orang zaman sekarang itu menerapkan statement dia untung dia lakuin gitu. Tadi saya udah bilang ya Pak, dia untung dia lakuin. Jadi selagi menguntungkan diri dia, ya dia lakuin. Mau peduli, mau caranya curang, yang penting dia lakuin. Gitu loh. Karena di dalam diri dia itu tidak ditanamkan bahwasannya di dalam diri dia ada yang ngawasin gitu. Dalam artian iman mereka itu kurang. Bahwasannya orang-orang yang jujur itu biasanya mereka mempunyai iman yang kokoh. Ketika dia ingin berbicara jujur atau berbuat curang, dia selalu terbesit dalam hatinya bahwasanya ada Allah nih yang maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat di mana kita berada, Allah mantau kita. Bahkan yang sudah jelas di samping kiri kanan kita ada dua malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan kita. Terus bagaimana caranya mempertahankan sifat kejujuran di era sekarang gitu? Di era sekarang, untuk di era sekarang mungkin tadi salah satunya dengan menanamkan di dalam diri kita itu sifat atau keimanan yang kokoh. Dalam artian di dalam diri kita itu kita tanamkan bahwasanya ada Allah yang selalu memantau kita. Salah satu caranya seperti itu. Mungkin banyak cara lain, tapi mungkin salah satu cara yang paling utama itu di dalam diri kita tanamkan bahwasanya ada Allah yang selalu memantau kita. Jadi ketika kita ingin berbicara bohong, kita terbesit dalam hati kita, bohong. Walaupun gue berhasil ngebohongin lu bahasanya, walaupun saya berhasil ngebohongin ada, tapi Allah nggak bisa dibohongin. Nih saya mau ngasih sedikit manfaat dari aspek jujur ya. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jadi yang pertama itu ketika kita menjadi orang yang jujur, orang itu mudah untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Bahkan di zaman sekarang nih Bang Adi, apalagi orang-orang sekarang atau anak-anak muda sekarang yang pada bucin ya, berpasang-pasangan. Mereka juga ketika berpasangan paling gak suka banget nih yang namanya dibohongin. Iya, benar. Pada sadar keterbukaan. Benar Pak. Jadi salah satunya itu dipercaya orang lain. Kemudian manfaat yang kedua, merasa aman.
Maka rasa aman itu ketika dia berbicara, orang jujur itu ketika berbicara, ya dia ngomong apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Gitu. Kalau orang berbohong itu merasa dirinya tidak aman karena ada hal yang ditutupin. Gitu. Contohnya gini Bang Adi, saya punya temen nih, contohnya gini Bang Adi, kita nggak masuk kuliah nih, kita nggak masuk kuliah dengan alasan kita sakit. Nah, di dalam diri kita itu pasti ada rasa was-was ketika kita ingin keluar, takut gitu kita ketemu dosen. Nah, sedangkan ketika bilang kan tadi kita sakit ya. Nah, itulah salah satu daripada manfaat sifat jujur, kita merasa aman karena yang kita bicarakan itu benar ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang udah jujur nih, ngomong berkata jujur tapi dia tidak percaya, masih tetap tidak percaya, itu bagaimana? Nah, itu dia berarti pentingnya sifat jujur. Mungkin orang tersebut sebelumnya suka berbohong. Jadi ketika dia berkata jujur, orang nggak bakal percaya. Tahu film Filipin nggak? Yang mirip-mirip. Tahu kan? Tahu kan? Ini desa. Nah itu kan pertama jadi gitu teriak ada serigala. Padahal nggak ada serigala. Yang kedua kali ada serigala, nggak ada serigala. Yang ketiga kali orang-orang baru percaya kan? Ternyata yang ketiga kali benar ada serigala, tapi orang nggak. Gitu. Makanya dari awal itu kita harus melakukan sifat jujur. Kemudian yang ketiga mungkin manfaat sifat jujur. Tadi yang pertama kita percaya orang, yang kedua merasa aman, yang ketiga dijamin masuk surga. Ada hadisnya nggak kira-kira? Oh, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal munafiqina salasun hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina." Di antara ciri-ciri orang yang munafik itu adalah berbicara bohong banget. Nah, di Al-Qur'an dijelaskan sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Iya, betul. Coba pesan-pesannya untuk anak muda. Masih ada satu lagi manfaat. Yang keempat ini mungkin orang-orang belum banyak yang tahu karena ini saya ilmu mahal nih yang saya dapatkan dari Mesir. Siap lanjut aja. Yaitu doa kita dikabul. Jadi ada salah satu alumni Mesir yang mencetak kitab namanya kitab Taisirul Khalaq. Membahas tentang apa? Membahas tentang di dalamnya itu tentang ketakwaan, kejujuran dan akhlak. Pokoknya akhlak pribadi sehari-hari manusia dibahas di situ. Salah satunya ada tentang kejujuran. Di situ dijelaskan bahwasanya malaikat rahmat itu mencium bau busuk daripada orang yang berbohong, dan malaikat rahmat itu akan menjauhi orang yang berbohong itu sejauh 1 mil. Nah, kenapa saya bilang doa dikabul kalau manfaat dari jujur? Karena malaikat rahmat itu tugasnya menyampaikan doa kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malaikat jauh dari kita sejauh 1 mil, apakah kita bisa menyampaikan doa kita? Tidak bisa. Karena di situ juga dijelaskan ketika orang berbohong itu akan tercium bau busuk yang menyebabkan malaikat itu menjauh. Kalau dari hadisnya gimana? Kalau dari hadis mungkin saya belum menemukan hadis tentang itu, tapi itu sudah menjadi sumber yang menurut saya bisa lah kita buat pegangan. Jadi itu manfaat sifat jujur yang pertama dapat dipercaya, merasa aman, dijamin masuk surga, dan doa kita. Coba pesan-pesannya untuk orang-orang yang masih suka berbohong itu gimana? Pesan-pesan untuk orang yang suka berbohong tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang munafik itu akan masuk surga, akan masuk neraka di neraka paling bawah. Jadi kalau kalian masih pengen masuk neraka, ya sok bohong silakan. Kalau kalian mau masuk surga, jauhi sifat bohong gitu banget. Dan juga kalau kalian ingin sukses, dapat dipercaya orang, merasa aman, maka tanamkanlah di dalam diri kalian itu sifat-sifat jujur. Karena Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bahwasanya kita sebagai umatnya harus mengatakan sesuatu walau itu pahit, kalau katakan aja walaupun itu. Berarti kalau misalnya kita punya masa kelam terus orang menurut kita jujur, berarti kita katakan gitu. Daripada kita cerita bohong, nanti dia tahu dari orang lain.
Udah cukup. Gimana, ada pertanyaan lagi? Udah sih, bagus. Udah, ya. Ya, terima kasih semuanya Kak Ilham. Oke, sama-sama banget. Ini bukan ilmunya ya, kita kan di sini sharing-sharing, sharing-sharing aja. Acaranya juga kan duduk gemetar. Jadi hati kita biar terbuka, gemetar. Iya, kita memberikan apa ya, sedikit yang kita punya, saling apa ya, mentransfer ilmu. Aneh belum tahu, nanti jadi tahu. Jadi tahu. Iya, baik. Itu ya teman-teman. Ya mungkin pembahasan hari ini cukup sekian aja ya. Iya, siap. Mungkin nanti kalau ada acara selanjutnya bisa kita Sharing-sharing lagi. lagi. Intinya pantengin terus channel kita Kelas D. Kelas D. Oke. Udah cukup sekian ya Bang Ajeng. Udah boleh ditutup Bang Ajeng. Yuk. Ada panteng sedikit mungkin. Wah, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Saya juga pengen panteng bingung. Dah, itu Bang Ajeng. Baik, sekian ya sharing-sharing kita kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi yang udah jujur dan bagi yang belum jujur, semoga berpikir ya. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.